Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyir wahfad wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para sahabat YouTube yang saya cintai dan yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan, serta diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan aktivitas kita, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun saja berada, di video kali ini kami akan menceritakan pengalaman dari salah seorang tulab mahad, yang dimana tulab mahad ini diberikan uang oleh Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tahun 2017 silam. Ini tempatnya terjadi. Nah, tulab mahad ini dia hendak akan pergi berjuang di salah satu pondok pesantren Nahdlatul Watan yang ada di luar daerah, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Nah, tulab mahad ini kebiasaannya dia sering membaca salawat Nahdlatain. Sering membaca salawat Nahdlatain, sering dibaca. Setiap selesai salat dibaca dan dibaca oleh tulab mahad ini. Tulab mahad ini sembari dia menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sembari dia mengharapkan petunjuk jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas langkah-langkah, atas sikap yang dilakukan, sikap yang diputuskan untuk pergi berjuang di salah satu pondok pesantren Nahdlatul Watan yang ada di Sulawesi Selatan. Alhasil, tulab mahad ini langsung diberikan uang oleh Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nyata diberikan uang oleh Bapak Maulana Syekh di dalam mimpinya. Sebelum tulab mahad ini diberi uang oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dia bermimpi sama salah seorang ustaz. Nama beliau, ini fotonya yang ini. Nama beliau adalah Ustaz Purnawijaya. Beliau merupakan salah satu ustaz yang mengajar, yang memiliki pondok pesantren yang bernama Darut Taqwa Al-Khairi NW Teku. Dan beliau juga memiliki kelompok muzakarah di Anjani yang bernama Sulamun Najah. Dan kami sering mengaji, menimba ilmu sama beliau. Di waktu itu, waktu tulab mahad ini mengaji, dipertemukan oleh Allah dengan Ustadz Purnawijaya. Dia saat itu sedang mengaji belajar kitab. Kalau tidak salah kitab antara Takriratus Sadidah dan kitab Kasyifatus Saja, yaitu sarah daripada kitab Safinatun Najat. Ini kebiasaannya, kami sering mengaji di sama beliau. Ngaji. Nah, kebiasaannya tulab ini, dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah berbicara sebelum ditanya oleh ustaz. Dia tidak mau mengeluarkan suaranya sebelum dia diajak bicara sama ustaz, sama yang mengajarkan. Karena itu adalah adab yang dicontohkan, yang diajarkan oleh para masyayikh kita, para ustaz kita, yaitu jangan berbicara sebelum ditanya oleh guru kita. Dan itulah sering diamalkan. Nah, setelah itu tulab mahad ini bermimpi lagi bertemu dengan Bapak Maulana Syekh. Dengan tersenyum beliau, Bapak Maulana Syekh ini tersenyum menghampiri, mendatangi
tulab mahat ini dan memberikan dia uang sebanyak 600.000 rupiah. Bayangkan, kita diberikan uang oleh guru kita, betapa bahagianya kita. Ada juga seorang teman saya diberikan uang oleh Ummuna Al-Mujahidah. Beliau, teman saya ini dari Gerung. Disimpan uang itu tidak mau dipakai. Dia bilang sebagai azimat kenang-kenangan daripada Ummuna, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Senang sekali dikasih uang sama guru kita, apalagi dikasih uang sama ulama besar, ulama yang dikenal sebagai warasatul anbiya, warisannya Nabi, dan juga beliau merupakan salah satu pendiri ormas Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat. Dikasih uang sama beliau, sambil beliau tersenyum melihat tulab mahat ini yang akan pergi ke Sulawesi Selatan untuk berjuang di salah satu pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi saudara-saudara, para teman-teman, para tulab, tolibah, santri dan santriwati, nahdiyah dimanapun saja berada, apa sih makna yang akan kita ambil dari cerita ini? Apa makna yang tersirat? Apa makna yang akan bisa kita jadikan motivasi untuk kita berjuang ke depannya? Nah, pertama yang akan kami sampaikan adalah kita diberikan uang oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh atau tulab ini diberikan uang sebanyak 600.000 rupiah. Nah, diberi uang 600.000 rupiah oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau kita hitung kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita dalam sebulan, tentulah tidak mencukupi kebutuhan kita, apalagi kita dalam keadaan berkeluarga, punya anak, punya istri dan sebagainya. Tentu kebutuhan jauh daripada cukup. Maka oleh karena itu, setelah Al-Maghfurullah Maulana Syekh memberikan uang kepada tulab ini dengan rasa senyum, dengan bahagia melihat tulab ini akan pergi ke Sulawesi Selatan untuk berjuang, tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada salah seorang petinggi partai, kita sebut saja namanya Ibu Megawati, datang menghampirinya dengan senyum juga. Dikasihlah tulab ini uang sebesar 800.000 rupiah menjadi 1.400.000. Apa lagi maksudnya ini? Nanti kita sama-sama perhatikan. Pertama, Al-Maghfurullah mengasih tulab mahat ini uang 600.000 rupiah. Ketika kita sudah berada di pondok pesantren, dimanapun pondok pesantren Nahdlatul Ulama itu, dimanapun tepatnya, ketahuilah bahwa tidak ada akan kita dapati uang di sana. Nah, jadi beliau mengajarkan kita adalah yakin, ikhlas, istiqomah. Yakinlah dulu berjuang di pondok pesantren Nahdlatul Ulama, apapun jadi kita, apapun pangkat kita di madrasah, maka yakin. Kedua, ikhlaskanlah diri kita untuk berjuang. Berjuang saja, niat kita hanya berjuang, mengajarkan ilmu kita, mengamalkan semua apa yang pernah kita pelajari kepada mereka-mereka yang akan membutuhkan. Ajarkan. Nah, terus istiqomah, kita tetap istiqomah jalankan itu semua. Istiqomah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, yakin dan percayalah Allah akan memberikan kita jalan keluar atas apa yang kita butuhkan. Tiba-tiba Ibu Megawati mengasih uang 800.000 rupiah. Nah, ini lagi. Nah, seolah-olah Al-Maghfurullah bilang begini, di madrasah itu tidak ada uang, tapi nanti kamu akan dapat uang, nanti akan kalian mendapatkan uang itu di luar madrasah. Di luar madrasah. Ternyata benar. Tulab mahat ini bilang ternyata benar sekali. Lebih banyak dia mendapatkan rezeki dari luar pondok pesantren. Kalau pondok pesantren tidak ada. Sudah saya bilang tidak ada uangnya di dalam pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Maka di dalam pondok pesantren itu adalah kita mencari kebarokahan. Barokah hidup kita, barokahan ilmu kita, agar ilmu yang pernah kita pelajari menjadi manis semanis madu, sehingga orang-orang akan mencari madu itu sebagai obat hidupnya, sebagai obat dalam kehidupannya. Nah, itu maksudnya gambaran yang terkandung di sini. Di dalam madrasah pondok pesantren Nahdlatul Ulama itu tidak ada uang,
Maka kalau kita mau masuk pondok pesantren, mau belajar, mau mengajarkan di pondok pesantren, jika niat kita hanya untuk mencari uang, maka tidak usah ke pondok pesantren, tidak usah mengajar di pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Tapi kalau mau mencari uang, silahkan pergi merantau ke Malaysia, kemanapun yang tempat yang bisa menghasilkan uang. Kalau pondok pesantren tidak ada uangnya, ada dikasih tapi tidak seberapa. Itulah makanya Al-Maghfirullah memberikan uang sebanyak 600.000 rupiah. Nah, dikasih uang sebanyak 600.000 rupiah. Itu gambarannya adalah maknanya Anda nanti di pondok pesantren tidak akan bisa dapat uang banyak, tidak akan bisa mencukupi kebutuhanmu. Tapi yakin, ikhlas dan istiqomah, maka kamu akan mendapatkan uang dari luar. Seperti yang akan seperti tiba-tiba Ibu Megawati memberikan tulap mahat ini uang sebanyak 800.000 rupiah. Nah, jadi resepnya apa ini? Tepat sahihnya di mana sekarang ini? Nah, sahihnya adalah dia sering mengamalkan sholawatun Nahdlatain. Dibaca sholawat Nahdlatain. Nah, siapapun di antara kita yang mau bertemu dengan Al-Maghfirullah Maulana Syekh dalam mimpi, maka perbanyaklah membaca salawat Nahdlatain. Perbanyak baca salawat Nahdlatain. Berapa kali banyaknya? Ya terserah. Kalau kami sering membaca, selesai sholat kita baca 33 kali, dan kita pakai berdoa sebanyak sekali. Dan amalkan. Dan di waktu-waktu luang juga diamalkan, dibaca. Jangan hanya waktu sholat saja. Dan kita berselawat sama Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak hanya kita akan bertemu dengan Al-Maghfirullah Maulana Syekh, Allah akan pertemukan kita dengan Al-Maghfirullah Maulana Syekh, tapi juga Allah akan mempertemukan kita langsung dengan zuriyah Al-Maghfirullah Maulana Syekh. Seperti Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Hanun Radhiyallahu Guru Bajang, kita akan dipertemukan sama beliau, sama Al-Maghfirullah Maulana Syekh. Maka syaratnya adalah sering-sering amalkan sholawat Nahdlatain dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dan penuh keistiqomahan, tetap mengamalkan sholawat Nahdlatain. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, mungkin ini saja yang kami akan sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai batu loncatan spirit bagi kita, bagi teman-teman yang akan berjuang di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Maka perbaiki hati kita dulu, luruskan hati, perbaiki niat kita, berjalan dengan niat yang baik, dan lakukanlah terbaik untuk pondok pesantren Nahdlatul Wathon yang dimana tempat teman-teman akan mengabdikan dirinya. Dan jangan pernah bilang apa pondok pesantren kasih kepada saya, tapi bilanglah apa yang akan saya kasih kepada pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Nahdlatul Wathon, maka itulah cara kita mensyukuri, membalas jasa daripada guru-guru kita, yaitu dengan mengamalkan kembali ilmu kita kepada pondok pesantren yang membutuhkan jasa kita, yang membutuhkan tenaga kita untuk ikut serta di dalam berjuang di dalam pondok pesantren Nahdlatul Wathon dimanapun saja berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.